Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel saya Arsyad Ikutin. Dan seperti biasa, ini adalah tempat review motor ala-ala favorit saya. Kalau saya dulu sempat di nge-review Supra V di situ, kali ini saya akan review pemakaian all new NMAX tahun 2020. Ini saya akan review secara jujur dan juga nggak akan saya tutup-tutupi, dan ini motor juga apa adanya, nggak yang saya oprek. Jadi ini masih orisinil semua, cuman hanya beberapa part saja yang mungkin sudah saya ganti gitu ya. Tapi secara overall keseluruhan itu semuanya masih orisinil. Oke, sorry juga teman-teman, suara saya agak bindeng dan juga karena memang ini habis selesai sakit. Jadi saya seminggu itu full sakit teman-teman. Jadi alhamdulillah sekarang udah sembuh. Jadi teman-teman yang nonton video saya ini dan masih dalam kondisi sakit ya, siapa tahu ada yang nonton dalam kondisi sakit, semoga segera diberikan kesembuhan, yang sehat semoga selalu terjaga kesehatannya, amin. Terima kasih teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, ataupun untuk share ke teman-teman yang lainnya. Oke, di video kali ini ya seperti yang saya sampaikan tadi, saya akan review full jujur motor all new NMAX tahun 2020, dan saya review di tempat favorit saya untuk review motor versi saya ya. Jadi di sawah dengan apa ya, kearifan lokalnya, ada suara bunyi-bunyian, itu adalah untuk ngusir hama burung teman-teman di petani, karena memang kondisinya sawah sebagian ada yang baru mulai tanam dan ada yang sudah menguning itu. Jadi nanti kalau ada distraction orang lewat ya wajar saja ya teman-teman. Oke, yang pertama saya akan review adalah apanya ya teman-teman, mesin nanti ya. Oke, kita akan review dulu secara tampilan. Jadi kalau untuk all new NMAX dibandingkan NMAX yang terbaru, NMAX Turbo ya memang jauh lebih sangar NMAX Turbo ya. Tapi kalau menurut saya ini cukup sporty dan ya cukuplah untuk kelas 150 cc. Nah, yang jadi cukup plus minus ya teman-teman adalah bodinya. Minusnya memang plusnya dulu memang bodinya kelihatan besar kayak ala-ala Moge gitu ya, kayak X-Max gitu ya. Cuman minusnya ya ini adalah bodi plastik teman-teman. Nah, kelemahan bodi plastik di NMAX ini saya jujur ya, ini adalah ini teman-teman, di bawah sini ini kan ada untuk klip ya. Jadi di bawah sini tuh ada untuk klip dan ini hilang. Nah kan teman-teman dengar sendiri kan suaranya kayak apa. Jadi klip di sini hilang. Ini setelah 4 tahun ya. Jadi saya pakai NMAX, saya beli tahun 2020 akhir, dan ini tahun 2024 di pertengahan. Jadi udah hampir 4 tahun ya. 4 tahun ya, 4 tahun lebih dikit lah. Belum ada ding, hampir 4 tahun. Jadi setelah 4 tahun pemakaian, yang terjadi adalah ini bodinya teman-teman. Sorry, bodinya ini klipnya hilang karena memang dia cuma pakai klip plastik. Di sini juga hilang, walaupun plastiknya solid, tapi kalau sering kena apa namanya benturan juga dia akan mudah hilang. Oke mas. Oke, ada orang lewat. Oke, itu untuk sebelah kiri. Dan di sebelah kanan masih tersisa satu, cuman kondisinya seperti ini teman-teman. Jadi memang agak apa ya, bisa dibilang teman-teman kalau mau beli NMAX itu harus siap-siap untuk cari baut yang memang kuat. Nah ini kan kelihatan banget kan, karena ini udah nggak klip, otomatis bodinya akan turun. Itu yang pertama, bodi teman-teman. Termasuk di depan sini juga, klipnya di sini juga beberapa udah mulai hilang, kropos, karena memang klip plastik itu lemahnya itu bodi plastik. Ini benar-benar belum saya cuci, udah 1 bulan nggak saya cuci setelah saya servis. Ini di sini saya juga kemarin baru sadar teman-teman. Jadi saya itu nemu, nah di sini bodi saya itu patah ini di sini. Ini ada sedikit patah di sini karena memang ini nggak ke klip dengan baik, kemudian kena beban dari atas, ininya mulai patah. Ini nanti akan saya coba perbaiki teman-teman. Kemudian ya ini, jadi bodinya udah mulai goyang. Jadi memang punya bodi besar kayak gini tuh plus minus.
motor 150 plus minus pastinya ya. Bodinya pasti akan hanya besar di bodi saja sih. Itu teman-teman. Kemudian itu untuk bodi. Kemudian untuk apa lagi ya, kalau sok-sok masih nggak aman sih. Yang belakang udah bocor satu kali dan sudah saya bawa ke tempat tukang sok. Kemudian untuk ini juga kemarin patah, saya ganti tapi nggak ori. Ini karena itu teman-teman, kena tembok. Masih batuk teman-teman. Ini kena tembok, patah, kemudian saya ganti. Kemudian yang saya sangat sayangkan itu ya memang bodinya sih. Kemudian untuk bodi di sebelah sini, bodi yang tengah sini, kita ke sini dulu. Ini memang posisinya dia bukan black matte ya, tapi black glossy. Yang otomatis kalau kena sini pasti akan kena kaki sih. Kalau celananya tipe-tipe yang celana kargo gitu yang ada lace rating di samping kaki kanan atau kiri gitu, pasti akan bekas luka kayak gini teman-teman, belaret kayak gini namanya. Itu kemudian ini saya tutup pakai Scotland yang model apa ya, kayak gini tuh apa namanya, karbon gitu ya, ala-ala karbon look. Saya memang sengaja nutupi di sini tuh ada bekas karena dulu saya nggak cek secara detail ya waktu beli ya, waktu ini mesin turun ternyata di sini ada kayak semacam cat yang nggak rata. Akhirnya saya tutup pakai Scotland. Itu ini kelihatan kotor. Terus depan masih normal, sok depan masih normal, ini juga masih normal. Cuman minusnya kalau spakbor depan NMAX yang ori itu ininya terlalu pendek, jadi otomatis nanti kotoran ketika hujan akan naik ke atas sini. Cuman ini alhamdulillah sudah tersertifikasi waterproof semua, jadi sudah aman. Kemarin saya sempat ganti yang agak panjang segini teman-teman. Nah cuman dia kalahnya di ini, di sininya. Di sini itu terlalu pendek, otomatis sering bentur, akhirnya sini patah. Dan saya kembalikan lagi ke yang orisinil. Untuk ban depan sejak saya pertama beli belum saya ganti. Ban belakang itu udah saya ganti 2 kali, yang depan itu belum sama sekali. Dan besok minggu depan saya akan ganti ini untuk bannya, karena nanti rencana akan saya mau buat naik Gunung Gajah lagi teman-teman. Ini kemudian masih aman ya untuk rem saya, karena rutin sekali untuk ganti kampas rem. Kalau servis penyakitnya matic ya, kalau untuk servis motor penyakitnya matic di bagian mesin ini itu pasti gerdek. Saya beberapa kali sering servisnya di bengkel resmi dan itu lumayan menyakitkan bagi saya, karena baru seminggu habis banyak gitu gredek lagi. Akhirnya saya cari-cari referensi teman-teman saya yang pakai NMAX itu cocoknya di mana, mereka dapat salah satu bengkel dan direkomendasikan ke saya ke sana. Akhirnya sejak tahun 2023 awal sampai sekarang saya udah nggak pernah pindah bengkel lagi di situ, karena memang luar biasa teman-teman. Setiap saya selesai servis sampai ke servis selanjutnya nggak pernah yang namanya mesin ini gredek, tanpa racikan CVT macam apapun yang dibolong-bolong, nggak sama sekali, nggak diganti macam-macam. Pokoknya worth it lah untuk servis NMAX, apalagi khusus CVT. Kemudian apa ya teman-teman, mungkin itu. Oh ya, kita bagian panel aja. Aduh, bentar. Oke, di bagian depan sini, di bagian panel instrumen, nggak kelihatan ya teman-teman. Ini sempat saya 2 kali Scotland, dan ini Scotland terakhir udah berjalan hampir 2 tahun. Karena apa saya Scotland? Karena kalau nggak saya Scotland, dia akan kalau misalkan dia sering kena cahaya matahari gitu, dan nanti akan kena LCD bagian dalamnya. Akhirnya saya Scotland. Kurang lebih keterangannya itu sekitar 75% sih kalau nggak salah. Enggak, ini 60%-an. Karena dulu sempet yang 80 atau 70 itu gelap banget. Kemudian itu, nah di bagian handlebar ini saya sudah ganti 1 kali.
ganti satu kali karena memang udah grepes tipis gitu ya. Ini saya ganti lagi dan ini udah mulai lagi. Mungkin nanti akan saya ganti lagi. Kemudian di sini ada handle throttle gas. Ini punyanya Honda, lebih solid gitu ya bahannya. Kemudian di bagian sini karena ini yang sering saya sentuh, jadi otomatis panel-panelnya sudah mulai hilang. Panel-panelnya sudah mulai hilang, mulai dari yang lampu dekatnya ini juga sudah hilang. Itu teman-teman. Oke, mungkin setelah ini kita akan coba dengarkan ya bagaimana suaranya motor saya ketika standar duanya saya pakai dan mesin saya nyalakan. Itu pasti akan kerasa banget suara bodinya yang sudah mulai agak longgar gitu, soak gitu ya. Kita coba dengarkan. Nah kan. Ini memang harus sudah dikasih klip atau dikasih baut gitu ya, yang lebih kuat, yang lebih solid, supaya nggak melebar kemana-mana nanti rusaknya. Suara mesinnya masih tergolong halus kalau menurut saya, pemakaian 4 tahun. Oke, kita matikan dulu. Mungkin itu aja teman-teman, review yang cukup panjang ini dari saya. Selanjutnya saya akan bawa sedikit untuk riding dan saya akan lanjutkan di situ dan juga closingnya nanti di situ. Itu ya teman-teman. Kita lanjut untuk riding motor, riding naik NMAX ini. Oke. Spion juga masih orisinal. Kayak saya kemarin sempat ganti. Mungkin teman-teman yang tahu di beberapa video saya itu saya ganti yang agak gedean ya. Cuman menurut saya kurang worth it karena nggak kelihatan sama sekali yang belakang karena terlalu ngezoom gitu. Akhirnya saya kembalikan lagi ke orisinal. Kita akan coba untuk jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Fi amanillah. Jadi saya tuh reviewnya seringnya di sini teman-teman karena memang sambil menikmati keindahan alam di pagi hari gitu, di hari libur gitu. Ini enak banget sih buat review motor teman-teman. Kalau pagi itu masih lumayan rame, siang itu udah agak sepi karena memang terlalu panas. Tapi kalau yang sore itu full di sini tuh anak-anak nongkrong sampai malam minggu biasanya itu rame banget teman-teman. Karena memang view-nya, sawahnya dapet, gunungnya juga dapet, dan aksesnya juga mudah. Ini ada di kota Salatiga. Oke, kalau dari segi user experience ya teman-teman, mengendarai motor ini tuh masih tergolong nyaman kalau menurut saya. Karena saya bukan tipikal orang yang suka macem-macem ya kalau soal motor. Maksudnya suka macem-macem tuh gini teman-teman. Jadi yang suka dimodif-modif atau di bore up dan lain sebagainya enggak. Saya nggak terlalu suka yang seperti itu. Saya lebih suka main originalan. Dan saya lebih mengutamakan ke fungsional sih daripada hanya look saja sih ya. Itu teman-teman. Jadi motor ini dari tahun 2020 sampai sekarang menurut saya masih worth it sih kalau untuk dipakai gitu ya, untuk sekedar harian ataupun untuk perjalanan jauh. Ini lebih stabil dibandingkan satunya, kompetitornya gitu ya. Dan juga motor-motor kelas 150cc dia tergolong stabil karena memang tapak bannya itu lebar. Oke, kemudian kalau untuk konsumsi bahan bakarnya sejauh ini untuk yang ada di odometer itu masih ada di angka, setelah after service kemarin ya teman-teman ya, itu ada di angka 37,9 km per liter. Jadi masih tergolong irit untuk kelas 150cc. Ya karena nggak bisa dipungkiri teman-teman, penggunaan jangka waktu panjang juga akan menurunkan performa mesin kalau memang perawatannya nggak sesuai gitu ya. Tapi yang pasti mesin itu pasti akan turun gitu. Nggak selamanya mesin yang dulu bisa efektif dan efisien ketika kemakan usia ya pasti akan turun juga, sama halnya kayak manusia gitu teman-teman. Dulu saya sempat pakai ini itu bisa dapat 44, 45, bahkan sempat 47 km per liter teman-teman. 1:47, 44 gitu masih dapat lah ya. Tapi sekarang kayaknya akan sulit sih. Akan sulit banget untuk dapat di angka segitu kalau memang benar-benar tangannya harus sekolah gitu ya teman-teman. Tapi kalau untuk penggunaan normal mentok ya mungkin ada di 42, 43 gitu ya, masih bisa lah. Tapi normalinya 4 tahun pemakaian NMAX ya hanya dapat di angka segitu teman-teman.
Itu kemudian untuk rem ini juga saya selalu servis, jadi masih aman untuk pengeremannya. Jadi safety first teman-teman. Untuk motor saya pokoknya mengutamakan selalu keselamatan berkendara lah, intinya kayak gitu. Itu terus apa lagi ya teman-teman? Oh ya, mungkin teman-teman yang memang budgetnya baru bisa sampai untuk all new NMAX 2020, ya nggak apa-apa, beli aja NMAX 2020, masih worth it kok untuk di tahun 2024 ini gitu ya. Tapi kalau memang pengen, sebenarnya saya juga pengen sih mencoba untuk ke NMAX Turbo, apakah memang apa ya, masih apakah lebih worth it atau enggak ya, saya juga belum pernah nyoba. Coba nanti kalau misalkan saya dapat pinjaman, coba nanti saya akan kontak ke teman saya yang ada dealer. Kalau misalkan bisa dapat pinjaman unit test ride, akan saya test ride dan juga saya review sedikit gitu ya unitnya yang untuk NMAX Turbo gitu ya. Tapi overall untuk NMAX 2020 ini masih worth it untuk dikendarai, untuk digunakan dan untuk dinikmati bersama perjalanan jarak jauh gitu teman-teman, karena memang posisi ridingnya yang lumayan santai gitu. Itu teman-teman. Wah, panjang dan kali lebar banget ya. Ya, semoga informasi ini bisa memberikan manfaat teman-teman. Jadi ini saya bagikan user experience, pengalaman saya pakai all new NMAX tahun 2020 selama 4 tahun, kurang lebihnya 4 tahun lah ya, saya anggap seperti itu. Jadi mulai dari plus minusnya tadi yang saya sampaikan, bodinya terlalu besar, kemudian memang plastik ya, apalagi untuk pengait baut dan lain sebagainya. Ya seperti itulah teman-teman. Itu aja teman-teman video saya kali ini. Thank you yang sudah berkenan nonton. Semoga video ini memberikan manfaat dan juga memberikan keberkahan untuk teman-teman yang nonton semuanya. Amin Allahumma amin. Semoga selalu dilancarkan rezekinya, diberikan selalu kesehatan, dimudahkan segala urusannya teman-teman. Saya tutup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next on my video in my channel. Have a nice day, good luck, and bye-bye teman-teman.